Selamat pagi semua, salam olahraga jaya. Kembali lagi bertemu dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan jasmani. Bagaimana keadaan kalian semua? Harus tetap sehat dan semangat terus. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol untuk menjaga kesehatan kita. Oke, di materi hari ini kita akan belajar tentang materi peraturan dalam pertandingan bola basket. Sebelumnya, marilah kita berdoa demi kelancaran pembelajaran online kita pada pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak ingatkan diminta perhatiannya bagi anak-anak untuk memperhatikan materi yang Bapak berikan. Kemudian buatlah rangkuman sendiri dari materi yang Bapak berikan di PowerPoint pada pagi hari ini. Langsung saja kita akan masuk tentang materi dasar dari peraturan permainan bola basket. Yang pertama, dalam melakukan passing, bola dapat dilempar ke segala arah dengan menggunakan salah satu tangan atau kedua tangan. Lalu yang kedua, bola didribble menggunakan satu tangan. Tidak boleh menggunakan dua tangan. Yang ketiga, pemain tidak diperbolehkan berlari sambil memegang bola. Harus dengan mendribble bola atau melakukan passing ataupun shooting, kemudian baru berlari. Kemudian yang keempat, dalam permainan bola basket, melakukan shooting, passing, dan dribbling hanya diperbolehkan menggunakan kedua tangan, tidak boleh menggunakan anggota tubuh yang lain, apalagi menggunakan kaki. Kemudian yang kelima, pemain tidak diperbolehkan menahan pemain, terus menyeruduk, mendorong, memukul, atau menjegal pemain lawan yang sedang bertanding karena kegiatan tersebut adalah suatu pelanggaran. Kemudian gol atau poin terjadi apabila pemain melemparkan bola ke arah ring dan masuk ke arah ring lawan. Terus apabila bola keluar lapangan pertandingan, bola akan dilempar kembali ke dalam dan dimainkan oleh pemain pertama yang menyentuhnya. Yang kedelapan, wasit dalam permainan bola basket mencatat pelanggaran dan memberi tahu wasit pembantu apabila terjadi pelanggaran berturut-turut. Terus wasit pembantu itu memperhatikan bola dan mengambil keputusan apabila bola dianggap telah keluar lapangan, pergantian kepemilikan bola, serta menghitung waktu, dan wasit pembantu berhak menentukan sah atau tidaknya suatu poin dan menghitung jumlah poin yang terjadi. Nah, terus ada dalam kegiatan permainan bola basket itu ketentuan sebelum melaksanakan pertandingan. Nah, ini khususnya untuk pemain, aturan seragam atau kostum pemain basket. Yang pertama, setiap tim harus memiliki dua baju atau dua jersey yang digunakan saat bertanding. Jersey tersebut jersey kandang atau tandang. Nah, seragam tandang atau kandang harus memiliki perbedaan warna. Biasanya yang digunakan itu antara warna gelap dan warna yang terang. Kemudian, nomor kostum untuk aturan FIBA. Nah, masih ingat kan FIBA kemarin? FIBA adalah Federation International Basketball Association. Jadi, di peraturan FIBA mengharuskan nomor punggung itu dari nomor 4 sampai ke 15. Kemudian kalau di NBA itu nomor punggung diperbolehkan dari 0 sampai 99. Terus seragam pemain dilengkapi oleh nomor depan dan nomor punggung. Ukuran nomor depan sekurang-kurangnya lebih lebar dan tingginya itu 2 kali 10 cm, lalu nomor punggung belakang itu 2 kali 20 cm. Nah, terus tiap pemain harus berbeda nomor
Lalu saat pertandingan kelengkapan seragam meliputi kaos kaki, celana, dan juga sepatu serta jersinya, bajunya. Kaos yang dipakai harus selalu dimasukkan, tidak boleh dikeluarkan pada saat pertandingan berlangsung. Dan penggunaan decker atau pengaman kaki di bagian depan, headband yang berukuran 5 cm panjangnya. Terus tidak boleh menggunakan anting, cincin, kalung, atau aksesoris yang kira-kiranya dapat melukai pemain atau diri sendiri. Nah, terus dalam pertandingan bola basket itu kita harus mempelajari antara kesalahan yang dilakukan pemain dengan pelanggaran yang dilakukan pemain. Nah, kita masuk ke bagian kesalahan yang dilakukan pemain dahulu. Nah, kesalahan yang sering dilakukan, yang pertama itu traveling. Traveling itu adalah bergerak melebihi 2 langkah dengan membawa bola tanpa mendribble atau menshooting dan mempassing. Nah, lalu yang kedua itu adalah kick. Kick adalah gerakan menendang menggunakan kaki yang pastinya dengan sengaja untuk menghalangi pergerakan bola lawan. Nah, itu juga termasuk kesalahan. Dan yang ketiga ada double. Double itu gerakan mendribble, biasanya menggunakan kedua tangan atau melakukan dribble kemudian mematikan bola dan kemudian mendribble lagi. Itu juga termasuk kegiatan kesalahan dalam permainan bola basket dan disebut dengan double. Lalu ada backball. Backball itu adalah setelah mendribble bola melewati area defense kita dan memasuki area offense lawan, tapi kemudian kembali mengoper atau mendribble lagi kembali lagi ke daerah defense kita melewati garis tengah. Nah, sehingga kegiatan tersebut disebut sebagai kesalahan atau lebih tepatnya adalah backball. Kemudian yang kelima adalah 3 second violation. Nah, biasanya di situ terjadi pada saat salah satu pemain atau lebih dari satu pemain yang sedang melakukan offense ke daerah musuh dan terlalu lama berdiri di daerah keyhole lawan selama lebih dari 3 detik atau lebih tepatnya di 3 detik. Itu akan diberikan peringatan yaitu 3 second violation. Kemudian itu ada 8 second violation. 8 second violation adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain ketika melakukan serangan atau tidak menembak atau mengoper bola setelah 8-10 detik berlalu. Nah, kegiatan ini biasanya sering terjadi kesalahan pada saat musuh sudah mencetak poin, bola mulai dari awal lagi, set ball dari bawah ring, kemudian pihak defender akan menyerang. Pihak defender biasanya terlalu lama berada di area mereka dan biasanya lebih dari 8 detik di daerah defense mereka, itu akan dianulir sebagai 8 second violation. Kemudian yang ketujuh ada 24 second violation. Nah, di sini adalah jadi jatah seorang tim yang akan melakukan serangan ke pihak defender itu memiliki waktu atau jatah menyerang itu selama 24 detik. 24 detik pemain harus melakukan serangan. Lebih dari 24 detik pihak penyerang akan diberikan sanksi yaitu 24 second violation. Dan jika pada saat
mendekati 24, pihak penyerang melakukan serangan, kemudian bola menyentuh ring. Waktu akan kembali lagi ke 24 detik. Tetapi apabila pada saat melakukan serangan, bola hanya menyentuh papan, waktu tidak akan kembali ke 24 detik. Waktu akan tetap berjalan. Begitu. Kemudian, carrying the ball. Carrying the ball itu kesalahan yang terjadi pemain pada saat melakukan dribble. Biasanya pemain itu menahan bola terlalu lama di genggamannya, kemudian mendribble lagi. Biasanya posisi tangan itu menadah bola sehingga mengakibatkan Nah, dalam video ini kita bisa melihat kesalahan yang pertama, traveling. Nah, di situ traveling yang dilakukan itu mengambil langkah atau step tanpa mendribble, kemudian melakukan step atau langkah sebanyak lebih dari 2 kali. Itu dianggap traveling. Kemudian yang kedua, nah, ini adalah gerakan di mana seharusnya dalam melakukan posisi diam hanya dibolehkan menggunakan satu kaki tumpuan, tidak boleh dua-duanya. Satu kaki tumpuan di sini dimaksudkan tidak boleh terangkat dan tidak boleh bergeser, hanya boleh tetap di situ. Mungkin hanya boleh berputar tanpa diperbolehkan untuk mengangkat atau menggeser kaki tersebut. Apabila melakukan seperti video tadi, dianggap traveling. Kemudian yang kedua adalah kick. Nah, di situ tadi dilihat adalah suatu tindakan yang sengaja yang dilakukan defender. Ini adalah defender dan ini offense. Nah, dia melakukan hal yang sengaja, yaitu menahan atau menghalangi bola dengan menggunakan kaki. Nah, itu adalah kesalahan juga dan disebut dengan kick. Kemudian ini adalah double. Nah, kenapa bisa dikatakan double? Seorang pemain basket hanya diperbolehkan melakukan dribbling, berhenti, kemudian option selanjutnya adalah antara passing dan shooting. Tidak boleh melakukan dribbling lagi. Nah, yang dilakukan pemain tersebut adalah berhenti, lalu melakukan dribbling lagi, sehingga bisa diberikan sanksi, yaitu kesalahannya adalah double. Kemudian yang selanjutnya adalah back ball. Nah, back ball yang dimaksud adalah nih, pemain yang akan menyerang dan yang menggunakan baju hitam adalah pemain yang bertahan. Dan ini adalah garis antara daerah untuk di sini adalah daerah musuh dan di sini daerah pertahanan kita. Nah, apabila seorang pemain mendribble bola dan sudah melewati garis tengah dan sudah memasuki daerah musuh, tidak diperbolehkan untuk mendribble kembali ke daerahnya karena bisa dianulir wasit, yaitu back ball. Nah, ini. Kemudian ada 3 second violation. Nah, 3 second violation ini adalah seperti ini. Ini adalah garis kotak keyhole-nya. Nah, di sini yang menggunakan baju merah adalah pemain bertahan dan yang baju hitam adalah pemain penyerang. Nah, seorang pemain menyerang tidak boleh stay atau diam di sini di daerah dalam kotak sini selama lebih dari 3 detik. Nah, apabila terlalu lama dia akan diperingati oleh wasit. Kemudian
yang selanjutnya adalah 8 detik. Nah, 8 second violation. Nah, di sini yang Bapak maksud adalah seorang pemain apabila melakukan dribbling dari daerah tempatnya hanya diperbolehkan 8 detik untuk di daerahnya. Selama di sini pemain tidak boleh diam di tempat daerahnya selama lebih dari 8 detik. Pemain harus membawa bola, mendribbling bola ke arah atau ke daerahnya lawan. Apabila lebih dari 8 detik akan di anulir wasit dan pelanggarannya adalah 8 detik violation. Dan yang selanjutnya adalah 24 second violation, yaitu shot clock biasanya dikatakan. Nah, di sini seorang pemain atau sebuah tim diberikan waktu 24 detik untuk melakukan serangan ke daerah pertahanan lawan. Dan apabila seorang pemain tersebut bisa melakukan offense atau menyerang kurang dari 24 detik, itu diperbolehkan. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah melakukan serangan lebih dari 24 detik. Nah, selanjutnya carrying the ball. Nah, carrying the ball ini adalah menahan bola tepatnya sehingga posisi bola berada di sini, sehingga itu dapat dianulir oleh wasit, yaitu carrying the ball. Kemudian kita kembali lagi ke PowerPoint kita, kemudian kita masuk ke bagian yang pelanggaran yang sering dilakukan atau sering terjadi pada saat pertandingan. Nah, pertandingannya apa aja nih yang sering dilakukannya, pelanggaran yang dalam pertandingan? Kita lihat, yang pertama adalah personal foul. Nah, personal foul itu adalah pelanggaran per orang atau sendiri, individu. Nah, pelanggaran yang paling umum dan sering terjadi dalam sebuah pertandingan, nggak cuma di NBA, di seluruh pertandingan bola basket, tiap pemain memiliki jatah maksimal itu 5 kali melakukan pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran yang keenam, itu pemain akan dikeluarkan. Nah, personal foul di sini banyak, bisa charging, bisa push, bisa blocking, bisa handshake. Nah, itu nanti kita akan ketemu. Nah, kemudian team foul. Team foul ini adalah jenis pelanggaran yang dilakukan secara kumulatif atau secara satu tim. Contohnya, jika 5 pemain tim A melakukan masing-masing satu pelanggaran, maka total foul yang dihitung yaitu 5 kali team foul. Itu. Jadi satu jatah tim pada saat satu quarter itu adalah 5 kali foul. Dan apabila di quarter pertama satu tim sudah melakukan team foul, pihak yang lawan pada saat dilakukan pelanggaran lagi akan mendapat hadiah free throw gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah technical foul. Technical foul itu pelanggaran yang terjadi atau merupakan pelanggaran jenis berat dalam permainan bola basket. Biasanya di sini pemain yang mendapat technical foul itu dikarenakan dia melakukan gerakan yang berlebihan. Gerakan seperti apa sih? Gerakan yang memancing emosi lawan, terus bermain nggak semestinya, sehingga memicu perkelahian di antara pemain. Jadi bisa dikatakan teknik seorang pemain untuk memancing emosi atau
memancing keributan di pertandingan tersebut. Kemudian ada yang keempat, ada offensive foul. Offensive foul itu adalah pelanggaran yang terjadi apabila seorang posisi penyerang melakukan body contact tabrakan dengan pemain bertahan yang sudah posisi defend dengan benar, sehingga bisa dikatakan pelanggaran tersebut terjadi akibat sengaja, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke yang kelima, ada blocking foul. Nah, blocking foul itu pelanggaran yang terjadi karena pemain dengan sengaja menghentikan pemain lawan dengan cara menutup pergerakan. Itu blocking foul. Terus unsportsmanlike foul. Nah, ini jenis pelanggaran yang bisa dikatakan tidak etis dan mengandung unsur lebih menciderai seorang lawan, karena seorang pemain biasanya melakukan hal yang di luar nalar, di luar sportivitas dalam suatu pertandingan. Nah, biasanya di sini nih tujuannya untuk melukai atau menciderai seorang lawan. Nah, pelanggaran ini biasanya kalau dia melakukan 2 kali, otomatis dalam pertandingan langsung seorang pemain itu mendapat rejected atau dikeluarkan dari pertandingan. Kemudian ada illegal screen atau illegal pick. Nah, di sini tuh pelanggaran yang terjadi pada saat posisi pemain melakukan screen dan pemain yang di screen itu sudah posisi benar, tetapi pemain yang melakukan screen biasanya melakukan dorongan atau melakukan push sehingga terjadinya illegal screen atau illegal pick. Nah, yang terakhir adalah charging. Charging itu adalah kesalahan yang dikarenakan pemain menabrak lawan yang sudah menempati posisinya atau defender yang sudah posisinya sudah benar. Nah, seorang pemain yang akan melakukan serangan melakukan body contact terlalu dengan cara menabrakkan diri ke lawan. Nah, kita lihat videonya biar lebih jelas teknik-tekniknya apa aja. Nah, ini adalah personal foul. Personal foul bisa dikatakan banyak. Ini adalah blocking foul. Nah, ini adalah handshake. Ini adalah charging. Nah, ini adalah push. Nah, oke. Itu tadi adalah suatu teknik-teknik dari personal foul. Nah, dari banyaknya foul atau pelanggaran, di situ tadi dihitung lagi apabila satu tim dalam satu quarter itu melakukan 5 kali kesalahan, berarti seorang tim itu mendapatkan satu tim foul. Nah, kemudian ini adalah suatu gambaran terjadinya technical foul. Ini seorang pemain memprotes biasanya ke wasit secara berlebihan sehingga seorang pemain tersebut mendapatkan technical foul dari wasit. Nah, kemudian ini adalah proses terjadinya pelanggaran offensive foul. Dan offensive foul yang diberikan di sini bisa dikatakan ini adalah charging. Ya, di sini posisi defender yang warna hitam itu sudah benar dengan posisinya, tidak melakukan gerakan-gerakan untuk merebut bola, hanya diam saja. Tetapi pihak penyerang baju merah itu melakukan body contact yang terlalu berlebihan, sehingga mengakibatkan offensive foul dan merugikan bagi tim yang sedang melakukan serangan. Gitu. Nah, ini adalah blocking foul. Blocking foul ini
terjadi karena seorang defender menghalangi jalur serang seorang pemain yang akan menyerang. Dalam permainan bola basket, untuk menjaga seorang pemain adalah dengan cara mengarahkan pemain agar jauh dari ring, bukan menutup pergerakan pemain secara terus terang atau secara bertatapan menutup pergerakan. Tidak seperti itu. Ini adalah kejadian blocking foul. Kemudian ini yang saya katakan unsportsmanlike foul adalah suatu pelanggaran yang bisa dikatakan menciderai, melukai seorang lawan. Nah, kegiatan tersebut dilakukan seorang pemain atau seorang defender yang bisa dikatakan sudah tidak berpikir untuk apakah pelanggaran yang saya lakukan ini benar atau salah dan berdampak buruk atau tidak bagi pemain lain. Biasanya mereka melakukannya secara emosional, sudah terpancing emosi sehingga bisa melakukan hal yang bisa dikatakan di luar nalar. Nah, ini juga unsportsmanlike foul sama. Kemudian ini adalah illegal screen. Nah, illegal screen adalah posisi di mana pihak penyerang yang menggunakan warna hitam dan ini yang baju merah adalah defender. Nah, pada saat melakukan screen, posisi yang benar adalah pemain yang baju hitam yang berdiri di samping pemain itu hanya cukup diam dan tidak boleh melakukan gerakan. Yang pertama, mendorong, kemudian menarik pemain yang sedang dilakukan screen. Ini adalah seperti itu tidak diperbolehkan. Pemain hanya cukup menutupi badan pemain defender dan tidak boleh melakukan gerakan lain. Nah, seharusnya seperti ini. Nah, ini adalah screen yang benar. Pemain hanya diam dan tidak melakukan dorongan. Nah, dan yang terakhir, ini adalah gerakan charging. Nah, charging seperti apa? Tuh, itu adalah gerakan charging. Charging itu memaksakan diri untuk melakukan body contact langsung ke pemain. Itulah charging. Ya, sekian video dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sudah memperhatikan presentasi Bapak. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Bapak mohon kerjasamanya untuk bagi anak-anak mencatat materinya. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Salam olahraga jaya.